Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Cukup sudah. Suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Dua kata itu, meskipun tidak diucapkan dengan lantang, bagaikan pisau dingin dan tajam yang memotong kata-kata lelaki tua itu yang belum selesai, menjerumuskan seluruh aula ke dalam keheningan yang tiba-tiba dan membeku. Wajah lelaki tua itu menegang. Dia mendongak ke arah Chen Ping, secercah ketidakpuasan dan kemarahan terpancar di matanya. Apa yang kau katakan? Chen Ping berdiri diam, ujung jubah abu-abunya terseret di tanah yang gelap. Mata ungunya dengan tenang menatap lelaki tua itu, nadanya dingin dan tegas. Aku menyetujui syaratmu, memburu ular piton raksasa, dan membawa kembali inti binatang buas itu. Aku telah memenuhi permintaanmu. Sekarang kamu harus menepati janji dan menyerahkan token suku kuno itu. Dia berhenti sejenak, auranya tetap tenang dan terkendali, tetapi cahaya di dalam mata ungunya diam-diam berubah. Seperti arus tersembunyi yang bergejolak di bawah kolam yang dalam, ia tampak tenang dan sunyi, namun menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu melahap segalanya. Jika Anda bermaksud untuk terus memperburuk situasi dan menciptakan kesulitan lebih lanjut. Suara Chen Ping masih belum keras, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan yang membuat lelaki tua itu merinding. Kalau begitu, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana ular piton jurang itu mati. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura Chen Ping tiba-tiba menjadi gelap. Aura itu bagaikan samudera purba yang tiba-tiba bergejolak dengan gelombang menjulang tinggi. Sumber kekacauan berwarna abu ungu itu tidak lagi tertahan, tetapi menyebar seperti matahari abu ungu yang tiba-tiba terbit, menyelimuti seluruh paviliun Chenxi. Pola-pola kuno, ilusi dan nyata di dinding itu bergetar hebat saat bersentuhan dengan aura ini, berputar liar seperti jaring laba-laba yang diterpa angin kencang tak terlihat, mengeluarkan suara dengung yang tajam, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Rune-rune di dinding, lantai, dan kubah aula menyala terang secara bersamaan. Mereka mencoba melawan tekanan yang tiba-tiba dan mengerikan itu, tetapi tekanan itu terlalu berat dan terlalu mendominasi, seolah-olah beban seluruh dunia menimpa mereka dalam sekejap. Meja giok hitam panjang itu berderit karena bebannya, dan retakan halus muncul di permukaannya. Dua kultivator paruh baya di belakang lelaki tua itu berwajah pucat, kaki mereka sedikit tertekuk tanpa disadari, dan butiran keringat dingin muncul di dahi mereka. Bahkan pernapasan mereka pun menjadi sangat sulit. Ekspresi lelaki tua itu berubah total pada saat itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang terpancar dari pemuda berjubah abu-abu di depannya telah jauh melampaui level Grand Luo Golden Immortal tingkat 4. Bahkan dia, seorang kultivator veteran yang telah lama berkecimpung di tingkat kelima alam Dewa Emas Luo Agung, merasakan tekanan dan krisis yang jelas. Kekuasaan absolut yang melampaui kelas itu memaksanya untuk mengevaluasi kembali orang yang ada di hadapannya. Dia tidak sesederhana kelihatannya, dan dia juga bukan karakter sampingan yang bisa saya manipulasi sesuka hati. Anda, pria tua itu berbicara dengan susah payah, suaranya sedikit bergetar, siapa sebenarnya Anda? Chen Ping tidak menjawabnya, tetapi perlahan mengangkat tangannya. Sumber kekacauan mengembun menjadi bola cahaya abu-abu keunguan yang padat di telapak tangannya. Cahaya itu terkendali dan terkandung, tetapi memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Tatapannya tetap tenang seperti air yang diam, nadanya sedingin embun beku, tanda pengenal itu, memberikannya, atau tidak memberikannya. Jakun lelaki tua itu bergerak naik turun. Dia menatap cahaya abu-abu keunguan yang bergelombang di telapak tangan Chen Ping, lalu melihat inti binatang ular piton raksasa yang memancarkan aura yang kaya di atas meja, dan akhirnya perlahan menundukkan kepalanya. Dia menghela napas panjang, baiklah, ambillah. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah koin kecil berwarna abu-abu gelap seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Sebuah lingkaran cahaya samar mengalir di permukaan koin itu, dan di tengahnya terukir pola virtual dan nyata, yang identik dengan pola di tebing Cold Crow Ridge. Dia perlahan meletakkan token itu di atas meja giok hitam dan mendorongnya ke depan Chen Ping. Ini adalah token klan kuno Xuanming. Pemegang token ini berhak memasuki pameran dagang alam rahasia. Kau, jaga dirimu baik-baik. Chen Ping mengulurkan tangan dan mengambil token itu.
Saat ujung jarinya menyentuhnya, aura hangat hukum meresap ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya, sangat cocok dengan karakteristik klan kuno yang telah ia rasakan di tebing punggungan Gagak Dingin. Dia mengangguk sedikit, memasukkan token itu ke dalam lengan bajunya, dan pada saat yang sama, tekanan kacau berwarna abu ungu yang luar biasa di sekitarnya surut sepenuhnya seperti air pasang yang surut, kembali ke keadaan tenang dan terkendali, seolah-olah penindasan yang mencekik barusan hanyalah ilusi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan menuju pintu aula. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan mengikuti dari dekat, langkah kaki mereka bergema di koridor yang dalam, tanpa terburu-buru dan dengan ritme yang tenang dan penuh tekad. Barulah ketika pintu gelap tertutup sepenuhnya di belakang mereka bertiga, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terkulai di kursinya, lapisan tipis keringat dingin mengalir dari dahinya, seluruh tubuhnya seolah-olah baru saja melewati pertempuran hidup dan mati. Dua kultivator parubaya di belakangnya ambruk ke tanah, wajah mereka pucat pasi, terengah-engah. "Tetua, anak itu," kata seorang kultivator parubaya dengan suara gemetar. Pria tua itu melambaikan tangannya, matanya yang berkabut dipenuhi cahaya yang kompleks dan sulit dipahami, suaranya serak dan rendah, "Jangan bertanya lagi. Mari kita berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi." Di luar paviliun Chenxi, Chen Ping berdiri di jalanan abu-abu gelap, memegang token klan kuno di tangannya. Mata ungunya memantulkan penghalang abu-abu di atas langit dan cahaya serta bayangan yang perlahan menggelap di kejauhan. Xuan Zhenzi berhenti di sampingnya, mengelus janggutnya, dan berkata dengan suara rendah, "Akhirnya dapat juga." Selanjutnya, adalah pameran dagang alam rahasia. Chen Ping mengangguk sedikit, memasukkan token itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan memandang cakrawala abu-abu yang samar-samar terlihat di kejauhan. Suaranya mantap dan tegas, "Iya." Langkah selanjutnya, giok pemutus jiwa Xuan Tian. Malam itu gelap gulita seperti tinta, pekat seperti jurang kuno yang telah hancur, sepenuhnya menutupi daratan dalam radius 10.000 mil dari kota kuno Xuanming. Pintu kayu cendana gelap berukir indah di paviliun Chenxi perlahan tertutup di belakang mereka bertiga. Panel dan kusen pintu yang berat saling bergesekan, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul dan berat yang benar-benar mengisolasi bagian dalam dari bagian luar. Sebelum gema di koridor benar-benar menghilang, lelaki tua berambut putih yang sebelumnya menerima ketiga orang itu dan bertanggung jawab atas urusan eksternal paviliun Chenxi muncul. Tubuhnya terasa seolah seluruh kekuatan dan energinya telah terkuras seketika, dan dia terkulai lemas di kursi giok hitam itu. Butiran keringat dingin menetes di alisnya yang berkerut dalam, membasahi rambut putih di pelipisnya. Akhirnya, cairan itu mengembun menjadi setetes es yang jatuh dengan keras ke inti ular piton raksasa di atas meja, yang benar-benar tembus pandang dan berkilauan dengan cahaya merah tua purba. Patah. Suara yang sangat lembut dan jernih, namun suara itu menghantam pikiran lelaki tua yang tegang itu seperti guntur. Mata tuanya yang sayu dan redup tertuju pada inti binatang abis piton yang masih utuh di atas meja, matanya dipenuhi lapisan kengerian, penghinaan, dan ketakutan yang tak terkendali, serta sedikit kebingungan dan kompleksitas yang belum pernah dialaminya selama ribuan tahun terakhir. Ular piton jurang telah bersemayam di tanah terlarang jurang dingin klan kuno Xuanming selama ribuan tahun. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan sisiknya dapat menahan kekuatan ilahi bawaan dari Dewa Emas Luo Agung tingkat 5. Napas jurang dinginnya dapat membekukan hukum dan menyegel kekuatan spiritual. Klan kuno Xuanming mengirim 3 kelompok kultivator elit untuk mengepungnya, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong, bahkan kehilangan 2 tetua klan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menetapkannya sebagai area terlarang dengan hadiah buronan, sehingga memungkinkan klan tersebut untuk menduduki area terlarang dan menimbulkan kekacauan. Namun, binatang buas yang ganas ini, yang bahkan para elit klan kuno pun tak berdaya melawannya, justru berhasil dibunuh hanya dalam 3 hari oleh seorang pemuda yang mengaku sebagai kultivator sesat dari alam bawah dan yang kultivasinya hanya berada di tingkat ke-8 alam abadi emas, meninggalkan inti binatang buas yang utuh dengan asal-usulnya yang masih alami dan esensinya yang sempurna. Yang sangat mengguncangnya adalah tekanan kacau yang tiba-tiba meletus di saat-saat terakhir. Ketika aura abu-abu keunguan itu menyapu seluruh area, susunan kuno dan ilusi dari seluruh paviliun Chenxi bergetar hebat,
dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalir selama ribuan tahun menjadi redup dan tidak stabil, hampir runtuh. Bahkan tingkat kultivasinya sendiri sebagai Dewa Emas Luo Agung tingkat 3 langsung ditekan, dan hati Daonya membeku sesaat. Itu bukanlah fondasi yang seharusnya dimiliki oleh kultivator Dewa Emas, dan juga bukan kekuatan yang dapat ditampung oleh sistem kultivasi utama di surga ke-22. Setelah sekian lama, lelaki tua itu akhirnya pulih dari guncangan hebat tersebut, dan anggota tubuhnya yang kaku perlahan-lahan kembali merasakan sensasi. La tiba-tiba berdiri, menyandarkan dirinya di atas meja, dan dengan cepat mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan polos, dengan tepat menyimpan inti ular piton raksasa yang sangat berharga itu ke dalam artefak penyimpanan pribadinya. Tanpa berani menunda sedetik pun, ia melangkah cepat melewati koridor batu biru. Lentera perunggu yang tergantung di kedua sisi koridor bergoyang lembut tertiup angin, cahaya yang berkedip-kedip membuat sosoknya yang terburu-buru tampak memanjang. Langkah kakinya yang berat dan panik bergema di paviliun yang sunyi, mengungkapkan kegelisahannya. Saat Anda berjalan ke ujung koridor, garis-garis halus muncul perlahan di dinding batu yang tampak datar dan tanpa pola, dan sebuah pintu tersembunyi terbuka tanpa suara, memperlihatkan tangga batu spiral yang menurun secara vertikal. Dinding batu di kedua sisi tangga batu itu dihiasi dengan deretan batu roh dingin berwarna biru tua yang tak berujung. Cahaya dingin itu bagaikan mata air kuno yang tak pernah padam dari tanah, tenang dan dingin, membawa keheningan yang mematikan yang mengisolasi semua kehidupan, menjadikan seluruh lorong itu perpaduan antara cahaya dan bayangan. Lelaki tua itu tak berani memperlambat langkahnya, menuruni tangga batu spiral hingga tiba di sebuah pintu batu besi hitam raksasa yang diukir dengan pola ilusi dan nyata dari klan kuno Xuanming. Gerbang batu itu seberat gunung, dengan pola yang rumit dan saling bersilangan. Setiap pola mengandung misteri mendalam tentang transformasi antara realitas dan ilusi, dan merupakan batasan inti yang digunakan klan kuno untuk menjaga ruang rahasia bawah tanah. Lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menempatkan telapak tangannya yang kapalan dengan kuat di alur melingkar di tengah gerbang batu. Hukum-hukum purba klan kuno yang murni dan lembut mengalir terus-menerus dari telapak tangannya, seperti air yang meresap ke dalam lapisan batuan, menyebar dan mengalir di sepanjang ribuan garis. Berdengung, sebuah lantunan Taois kuno yang dalam perlahan bergema, dan pola-pola ilusi pada pintu batu itu menyala dengan cahaya keemasan gelap. Panel-panel pintu yang berat itu perlahan bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah ruangan bawah tanah yang sangat luas dan hikmat di baliknya. Ruangan rahasia itu luas dan kosong, dengan beberapa pilar batu hitam kuno berdiri di keempat dinding, menopang struktur seluruh ruangan. Tidak ada nyala api terbuka di sekitar, hanya beberapa lampu minyak perunggu kuno yang tertanam di keempat dinding, berkelap-kelip dan menyala. Cahaya redup kekuningan itu membayangi ruangan rahasia yang luas tersebut, membuatnya menyerupai istana kuno saat senja, sunyi, megah, dan dengan sentuhan melankolis serta penindasan. Tepat di tengah ruangan rahasia itu, sesosok tinggi dan ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria itu mengenakan jubah ungu tua yang mengalir, tekstur kainnya secara halus mengungkapkan prinsip-prinsip Taoisme tentang realitas dan ilusi, yang sedikit bergelombang seiring dengan auranya. La memiliki penampilan yang tampan dan anggun dengan fitur wajah yang tegas, tampak tidak lebih dari 40 tahun di masa jayanya. Namun, jauh di dalam matanya terpendam liku-liku kehidupan selama bertahun-tahun, ketajaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan otoritas yang kuat sebagai pemimpin klan. Aura yang dipancarkannya sangat terkendali, seperti kolam beku tanpa dasar di tengah musim dingin. Permukaannya tenang dan sunyi, tetapi di bawahnya terdapat kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang langit dan bumi, membuat orang tidak berani menatapnya langsung atau melakukan gerakan gegabah. Dia tak lain adalah Guli, patriark klan kuno Xuanming saat ini, seorang ahli terkemuka yang telah bertanggung jawab atas naik turunnya klan selama 10.000 tahun dan telah memahami dao ilusi dan realitas tertinggi. Pria tua itu melangkah maju dengan cepat, membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat hormat, dan berbicara dengan suara sangat rendah, namun tetap tidak bisa menyembunyikan urgensi dan kegelisahan di hatinya. Pemimpin klan, saya memiliki masalah mendesak yang harus dilaporkan. Guli perlahan membuka matanya yang tadinya terpejam, dan dua tatapan dalam dan dingin tertuju padanya. Tatapan itu tenang dan diam, namun membawa tekanan yang tak terlihat. Bicaralah.
Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam menghirup udara sejuk di ruangan rahasia itu, menekan gejolak di hatinya, dan menceritakan secara detail semua yang baru saja terjadi di paviliun Chenxi. Dari Chen Ping yang menerima hadiah dari area terlarang dengan kultivasinya yang masih rendah, yaitu di peringkat ke-8 alam Dewa Emas, hadiah yang tak seorang pun berani terima, hingga melintasi area terlarang jurang dingin dan membunuh ular raksasa jurang bumi, seorang Dewa Emas Luo Agung peringkat ke-4, dalam waktu 3 hari. Mengembalikan inti ular piton raksasa yang utuh dan purba benar-benar mengubah pemahaman semua orang. Pada saat-saat terakhir, tampilan tak disengaja dari tekanan asal mula kekacauan hampir menyebabkan susunan ilusi dan realitas paviliun Chenxi runtuh. Setiap detail dan setiap anomali dilaporkan tanpa disembunyikan. Guli berdiri dengan tenang mendengarkan, wajahnya tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun riuh di ekspresinya, seolah-olah dia tidak mendengar peristiwa yang menggemparkan dunia, melainkan hanya masalah biasa dan sepele. Namun, saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata, asal mula kekacauan, kilatan yang sangat halus dan tajam muncul di kedalaman matanya, begitu cepat sehingga mustahil untuk ditangkap. Ruangan rahasia itu hening sejenak, hanya diterangi oleh nyala api lampu minyak yang berkedip-kedip. Setelah sekian lama, Guli perlahan mengangkat kakinya dan berjalan pelan di ruangan rahasia yang kosong. Ujung jarinya dengan lembut mengetuk sabuk giok bertatahkan giok hampa di pinggangnya, dan suaranya yang dalam mengandung sedikit pemikiran dan perenungan yang mendalam. Asal mula kekacauan, itulah asal mula tertinggi dari Dao Agung di era purba, yang menempati peringkat pertama di antara semua Dao. Konon, ia telah sepenuhnya terputus seiring berjalannya waktu, dan tidak seorang pun mampu memahaminya atau mengembangkannya selama ratusan juta tahun. Seorang kultivator dari alam rendah, dengan tingkat kultivasi hanya setingkat Dewa Emas, ternyata memiliki dasar Dao Agung yang begitu kuno dan tak tertandingi. Itu sangat menarik. Pria tua itu segera membungkuk dan mengulangi perkataannya dengan nada serius, "Pemimpin klan, Anda bijaksana. Saya yakin 100% bahwa ini bukanlah penyamaran asal yang biasa, melainkan mantra Dao Kacau yang paling murni." Tingkat kultivasi pemuda ini tampaknya hanya berada di peringkat ke-8 dari alam Dewa Emas, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya tak terukur. Diperkirakan secara konservatif, dia telah melampaui peringkat ke-5 dari alam Dewa Emas Luo Agung, dan bahkan mungkin mencapai peringkat ke-6. Terlebih lagi, inti binatang buas itu sempurna dalam niat membunuhnya dan esensinya utuh, itu tidak mungkin diperoleh melalui tipu daya, serangan mendadak, atau bantuan eksternal. Itu adalah hasil dari pembunuhan langsung yang sebenarnya. Guli berhenti mondar-mandir, perlahan berbalik, dan menatap wajah lelaki tua itu, yang masih menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Senyum penuh arti perlahan terukir di bibirnya, "Sepertinya kau telah menemukan sepotong giok yang tersembunyi di dalam debu. Baiklah, saya akan pergi sendiri untuk menemui tamu terhormat dari alam fana ini." Mendengar itu, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan hatinya terasa tegang. Dia segera melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan dengan tergesa-gesa memberi nasihat, "Pemimpin klan, Anda tidak boleh." Lah berbicara dengan sungguh-sungguh, setiap kata tulus, anak laki-laki ini memiliki latar belakang misterius dan asal-usul yang tidak diketahui, tetapi ia memegang petunjuk inti untuk susunan konversi energi nuklir yang sangat kita butuhkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi ras kuno untuk membebaskan diri dari belenggu ras Dewa Hao Tian. Jika pemimpin klan secara pribadi mengambil tindakan untuk menguji dan menekan pihak lain secara paksa, dan jika hal ini membuat pihak lain marah dan menyebabkan konflik, transaksi akan sepenuhnya gagal. Kita tidak hanya akan kehilangan sebuah token dari pameran dagang, tetapi juga kesempatan sekali dalam 1000 tahun untuk mematahkan monopoli teknologi klan Dewa Hao Tian dan membalikkan keseimbangan kekuatan antara kedua klan. Masalah ini tidak boleh terburu-buru. Tatapan Guli sedikit menyipit, dan ketertarikan di matanya agak terpendam. Kata-kata lelaki tua itu semuanya tepat sasaran. Keseimbangan kekuatan antara klan kuno Xuanming dan klan ilahi Hao Tian telah lama mencapai jalan buntu. Klan Dewa Hao Tian memiliki teknologi konversi energi nuklir inti, dan dengan sistem ini, mereka terus-menerus memanfaatkan kekuatan primordial dari berbagai alam, menyebabkan kekuatan mereka meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam transaksi antara kedua klan, mereka tanpa henti menekan dan mengeksploitasi klan kuno Xuanming, memperlakukan mereka sebagai bawahan untuk sumber daya. Meskipun memiliki harta karun yang tak tertandingi seperti dao ilusi dan realitas, sumber daya alam rahasia yang langka, dan giok pemutus jiwa, ras kuno tersebut tidak mampu mengakses inti sistem energi nuklir dan hanya dapat dikendalikan secara pasif. Informasi penting yang berada di tangan Chen Ping mewakili peluang terbesar bagi klan-klan kuno untuk memecahkan kebuntuan dalam 10.000 tahun, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Guli merenung sejenak, ketajaman di matanya perlahan berubah menjadi pertimbangan yang mendalam, dan bergumam pada dirinya sendiri, kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menekanmu, kita tidak bisa menghadapimu secara langsung, kalau begitu mari kita coba cara lain. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Cahaya purba berwarna ungu gelap yang murni dan dalam melesat keluar dari lengan bajunya, berputar dan mengalir di telapak tangannya, dan seketika mengembun menjadi pagoda kuno yang halus seukuran telapak tangan. Pagoda kuno ini seluruhnya berwarna perunggu, dengan kesan berat dan lapuk. Pagoda ini memiliki 9 lapisan, dan setiap lapisan atapnya dihiasi dengan lonceng-lonceng kecil berukir, masing-masing seukuran butir beras, sehingga membuatnya sangat indah. Permukaan menara diselimuti oleh lingkaran cahaya keemasan yang samar, dengan rune-rune halus dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, yang sulit dilihat dengan mata telanjang, bergerak, saling terkait, dan terus beregenerasi di dalam lingkaran cahaya tersebut. Menara ini tampak kecil dan indah, tetapi di dalamnya terkandung misteri tertinggi untuk menekan keabadian dan mereplikasi semua hukum. Namun, cahaya menara itu redup saat itu, membuatnya tampak biasa saja dan kurang memiliki daya tarik yang mengagumkan. Pria tua itu menatap dengan saksama, dan saat pandangannya tertuju pada menara kuno itu, pupil matanya menyempit tajam, napasnya tertahan di tenggorokan, dan dia berseru kaget, "Pemimpin klan. Ini artefak kuno klan menara ujian ilusi dan kenyataan." Guli dengan lembut mengusap permukaan menara yang dingin dan kasar dengan ujung jarinya, secercah kenangan dan kepastian terpancar di matanya. Nada suaranya tenang namun penuh keyakinan, tidak buruk. Menara ini adalah harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur kuno kita. Menara ini tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan secara langsung, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang unik dan luar biasa replikasi cermin. Setiap kali makhluk hidup memasuki menara, tingkat kultivasi, asal-usul, teknik, kekuatan supranatural, naluri bertarung, dan bahkan batasan fisiknya akan dianalisis secara menyeluruh berdasarkan hukum Dao Agung di dalam menara. Kemudian hukum-hukum tersebut terkondensasi menjadi sosok penjaga yang merupakan cerminan sempurna dari semua kemampuan, teknik, dan ritme pertempuran peserta uji coba. Mereka yang memasuki menara tidak akan menghadapi boneka-boneka atau hantu-hantu hukum, melainkan diri lain yang merupakan replika sempurna dari diri mereka sendiri, tanpa kelemahan, tanpa emosi, tanpa kelelahan, dan tanpa kesalahan. La mengangkat matanya untuk melihat lapisan batu tebal di puncak ruang rahasia, seolah menembus lapisan penghalang untuk melihat Chen Ping yang telah mendarat di kejauhan. Nada suaranya sedikit main-main dan mengamati, bukankah dia sumber kekacauan yang telah hilang selamanya? Bukankah dia membual telah melihat inti dari susunan energi nuklir klan Hao Tian? Aku tidak akan memaksanya, membunuhnya, atau menekannya. Aku akan membiarkan dia menguji batas kemampuannya sendiri. Bangs Adit Channel, kemampuannya untuk mengalahkan bayangan cermin yang sempurna membuktikan bahwa kepercayaan dirinya memang pantas dan bahwa dia layak mendapatkan kerjasama penuh dan pertukaran yang setara dari klan kuno tersebut. Jika bahkan replika dirinya sendiri tidak mampu menembus pertahanan, maka petunjuk inti nuklir yang ia sebutkan hanyalah gertakan dan kebohongan. Pria tua itu membuka mulutnya, tetapi kemudian menghentikan dirinya untuk berbicara. Dia mengetahui misteri luar biasa dari menara ujian, dan dia juga yakin bahwa ini adalah cara teraman, paling harmonis, dan paling efektif untuk menguji kekuatan mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa membungkuk dan mengangguk, "Bawahan Anda mengerti. Kapan pemimpin klan berencana untuk memulai ujian?" Guli dengan hati-hati menyimpan menara ujian di lengan bajunya, tatapannya menembus lapisan batu ke kegelapan malam di luar kota kuno Xuanming. Suaranya setenang angin, besok saat senja, ketika dia sudah benar-benar tenang dan pikirannya rileks.
Malam berlalu begitu cepat. Pada malam berikutnya, matahari terbenam bagaikan darah, cahayanya menyebar ke seluruh bumi dan memandikan kota-kota di sekitar kota kuno Xuanming dengan rona jingga kemerahan yang hangat. Jauh dari jantung kota kuno, kota perbatasan ini berpenduduk sedikit dan damai. Tidak seperti kota kuno, tidak ada gejolak atau sensasi yang tersembunyi. Hanya beberapa penginapan tempat para kultivator biasa menginap berdiri dengan tenang di kedua sisi jalan, dengan penerangan yang minim dan suasana yang tenang. Chen Ping, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuelan memilih penginapan yang tenang untuk menginap. Ketiga kamar itu berdekatan, terhindar dari pandangan dan pendengaran warga kota kuno, sehingga mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Chen Ping duduk bersila di atas ranjang di kamar tamu, posturnya tegak dan auranya tenang dan terkendali. Dia membuka telapak tangannya, dan di sana tergeletak sebuah artefak kuno berwarna abu-abu gelap dengan pola-pola halus dan samar. Pola-pola itu kuno dan mendalam, dan auranya murni dan stabil, tanpa gangguan sedikit pun. Ini adalah kartu akses yang dikeluarkan oleh Paviliun Sensi, dan juga satu-satunya kunci untuk memasuki pameran dagang alam rahasia. Dia dengan lembut mengusap pola-pola kuno di permukaan benda kenangan itu dengan ujung jarinya, memeriksanya dengan cermat menggunakan indera ilahinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada batasan tersembunyi, pelacakan, atau risiko reaksi balik, dan bahwa aura hukum itu murni dan tanpa celah, dia mengangkat tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia membentuk mudra pernapasan dengan ujung jarinya, menutup matanya untuk beristirahat dan memulihkan energi dan vitalitas mentalnya, yang telah terkuras setelah berhari-hari berlarian, bertarung, dan menyusun strategi. Saat senja memudar di luar jendela, lapisan-lapisan cahaya senja meresap ke dunia, dan malam yang samar perlahan menyelimuti sekitarnya. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, berkelap-kelip lembut, damai dan tenang, seolah malam yang paling biasa, tanpa angin, ombak, atau riak. Tanpa disadari siapapun, cahaya ungu gelap yang sangat halus dan tersembunyi sempurna telah melayang diam-diam di atas malam yang damai ini. Cahaya itu menyembunyikan dirinya di dalam bayangan awan, menekan semua fluktuasi energi spiritual dan aura dari semua hukum. Seperti bayangan tak terlihat yang menyatu dengan malam, ia melayang dengan tenang di atas kota, tanpa mengejutkan burung-burung atau mengganggu debu, dan secara tepat menemukan ruangan tempat Chen Ping berada. Sesaat kemudian, cahaya ungu gelap itu tiba-tiba kehilangan semua kilaunya, berubah menjadi menara ujian kuno yang indah, yang melayang tenang 3 kaki di atas kamar tamu. Menara itu berdiri tegak dan stabil, tanpa cahaya, tekanan, atau fluktuasi. Bahkan jika seorang kultivator biasa mendongak dan menatapnya, dia hanya akan melihatnya sebagai titik kecil yang melayang dan tidak akan mampu merasakan keanehan dan sifat luar biasanya. Berdengung, diam dan tak terlihat, tanpa bentuk dan tak berwujud. Saat menara uji coba berputar sedikit, lonceng-lonceng kecil di 9 sisi atap bergetar lembut tanpa mengeluarkan suara. Namun, sebuah penghalang hukum transparan, yang menutupi seluruh kamar tamu dan bahkan seluruh area tempat mereka bertiga berdiri, terbentang dengan tenang. Saat penghalang itu mendarat, seluruh ruang nyata seketika dan tanpa suara dilucuti dan digantikan. Tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, tidak ada suara gemuruh ruang angkasa yang terbelah, dan bahkan tidak ada fluktuasi energi spiritual sedikit pun. Chen Ping merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba mengencang, dan semua arus udara, kekuatan spiritual, dan hukum telah mengeras. Suhu ruangan yang hangat dan nyaman lenyap seketika, digantikan oleh kehampaan yang dingin, kosong, dan tak bernyawa. Dia langsung membuka matanya, pupil ungu di matanya tiba-tiba menjadi tajam seperti pisau, dan rasa panik yang luar biasa meledak dari matanya yang tadinya diam. Sejauh mata memandang, kamar-kamar wisma tamu meleleh, runtuh, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat jelas. Ranjang, meja kayu, kusen jendela, dinding, lampu semua benda konkret itu berubah menjadi bintik-bintik kecil cahaya abu putih, yang menghilang tertiup angin. Dalam sekejap, seluruh pemandangan di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah kehampaan abu putih yang luas dan tak berujung. Kekosongan ini tidak memiliki perbedaan antara langit dan bumi, tidak ada atas, bawah, kiri, kanan, tidak ada matahari, bulan, bintang, tidak ada angin,
embun beku, hujan, atau salju, dan tidak ada aliran waktu atau batasan ruang. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut tebal, seperti kabut kelabu, berwarna putih keabu-abuan, dan kacau yang naik dan turun tanpa henti. Pikiran Chen Ping sangat terfokus, tanpa sedikit pun kepanikan, dan sumber kekacauan di dalam tubuhnya langsung melonjak dan meningkat. Tirai cahaya purba berwarna abu ungu keabu-abuan yang tebal dan padat langsung menyelimuti tubuhnya, lapis demi lapis, kedap udara, sepenuhnya mengisolasinya dari semua aura yang tidak dikenal dan hukum-hukum aneh. Namun ketika dia mencoba untuk memperluas kesadarannya, menjelajahi lingkungannya, dan menemukan jalan keluar dari tempat itu, perasaan ilahi yang terbentang dan tak terlihat itu seolah-olah menabrak penghalang tebal yang tak tertembus, langsung terpental, hancur, dan ditarik kembali, dan bahkan sekilas pemandangan di sekitarnya pun tak dapat terlihat. Seluruh ruang hampa itu menjadi dunianya sendiri, terkunci sepenuhnya. Sebuah susunan, sebuah domain, atau ilusi alam rahasia kuno. Chen Ping menyipitkan mata ungunya, tatapannya dalam dan dingin, sambil dengan cepat mengamati kehampaan di sekitarnya. Hukum yang mengatur ruang ini sangat aneh, tidak memiliki kekuatan menyerang atau membunuh, namun ia hadir di mana-mana dan meresap ke segala arah, membawa nuansa mata-mata dan pengawasan yang sangat halus dan rahasia. Seolah-olah seluruh kehampaan itu adalah sepasang mata, yang menatap tajam setiap gerakannya dan setiap napasnya. Chen Ping, tidak jauh di sebelah kiri, suara Jiang Xuelan yang dingin dan waspada tiba-tiba terdengar, membawa sedikit keseriusan yang hampir tak terasa. Sosoknya perlahan muncul dari kabut abu putih, mengenakan jubah putih tanpa noda, dengan lapisan esensi seperti embun beku mengalir di sekelilingnya, dan mata birunya yang tajam dan sedingin es mengamati sekitarnya. Alisnya berkerut karena waspada, aku langsung ditarik ke sini, ruang di sekitarku benar-benar tertutup, dan energi spiritualku mengalir sangat lambat. Saya juga ada di sini. Saat kabut membubung di sebelah kanan, sosok Xuan Zhenzi yang kurus perlahan melangkah keluar, tangannya menekan erat gagang pedangnya di pinggang. Aura pedang biru putih yang luas mengalir samar-samar, dan pesona Taois yang murni dan tajam menyebar dengan tenang. Ekspresinya tampak serius saat dia menatap kehampaan abu-abu yang tak terbatas dan berkata dengan suara berat, "Aku baru saja mencoba menerobos penghalang spasial dengan energi pedangku yang dahsyat. Namun energi pedang itu langsung larut dan diserap oleh kabut hampa, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan riak. Tingkat ruang ini jauh melampaui pemahaman kita saat ini." Ketiganya berdiri membentuk segitiga, saling membelakangi, bertindak sebagai perisal satu sama lain. Dengan pikiran yang terfokus dan kewaspadaan, mereka seketika membentuk formasi ofensif dan defensif yang paling aman. Tepat ketika mereka bertiga sedang berkonsentrasi menyelidiki dan mencari cara untuk memecahkan kebuntuan, kabut abu putih puluhan kaki di depan tiba-tiba mulai perlahan-lahan membesar dan menyatu. Bintik-bintik cahaya abu putih kecil yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, memadat, dan membentuk wujud, seperti energi primordial dari awal waktu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah sosok manusia terbentuk. Sosok itu memiliki tinggi dan perawakan yang persis sama dengan Chen Ping. Benda itu diselimuti oleh lingkaran cahaya keemasan pucat yang hangat dan tebal, tubuhnya kokoh dan padat, dan garis luarnya jelas dan sempurna. Tidak memiliki fitur wajah, wajahnya buram, kosong, seperti cermin yang memantulkan cahaya dingin, tak bernyawa, tanpa vitalitas atau emosi apapun. Berdiri tenang di kehampaan, tangannya terkulai alami di sisi tubuhnya, posturnya tegak, napasnya teratur, tanpa fluktuasi energi spiritual atau kebocoran esensinya, setenang patung emas kuno. Namun, keheningan yang ekstrim ini secara bersamaan menanamkan dalam diri mereka bertiga perasaan mencekam dan tertindas yang mendalam. Apa itu? Jiang Xuelan mengerutkan kening, matanya yang dingin tertuju pada sosok emas itu, dan bertanya dengan suara rendah, boneka ilusi. Tubuh tempur yang diatur oleh hukum. Atau hantu percobaan dari klan kuno Xuanming. Chen Ping tidak menjawab, mata ungunya tertuju pada sosok keemasan di depannya, pikirannya dengan cepat menyimpulkan dan merasakan. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi perlahan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkah-langkah sepanjang 3 kaki itu mantap dan tanpa suara, tanpa mengaktifkan kekuatan spiritual apapun atau mengalirkan energi sumber apapun, itu hanyalah tubuh yang melangkah.
Sesaat kemudian, sosok emas yang tak bergerak di hadapan mereka juga melangkah dengan sangat tepat. Langkah, sudut, dan ritmenya semuanya direplikasi dengan sempurna, seperti pantulan cermin, tanpa penyimpangan sedetik pun. Chen Ping berhenti, dan sosok emas itu pun berhenti serempak. Chen Ping bergerak setengah kaki ke kiri, dan sosok emas itu juga bergerak setengah kaki ke kiri, dengan ketelitian yang luar biasa. Dalam sekejap, firasat buruk yang mengerikan menjalar di tulang punggungku. Alat ini meniru gerakan Anda. Bangs Adit Channel. Tatapan Xuan Zhenzi berubah serius, dan dia berbicara dengan suara berat, sepenuhnya sinkron, tanpa penyimpangan sedikit pun. Chen Ping terdiam sejenak, kilatan cahaya terpancar di matanya. Dia berhenti menguji gerakannya dan langsung mengangkat tangannya untuk memusatkan kekuatannya. Asal-muasal kekacauan berwarna abu ungu itu tiba-tiba memadat, terkompresi, dan terbentuk di telapak tangannya, seketika berubah menjadi bilah cahaya purba setipis sayap jangkrik dan sangat tajam. Pedang itu memancarkan energi Taois yang kacau, yang mampu menghancurkan semua hukum. Dengan suara lembut seperti merobek udara, pedang itu membawa kekuatan tajam dan dahsyat yang mampu merobek ruang angkasa saat menebas lurus ke arah dada sosok emas itu.